Halo semuanya, perkenalkan saya Jessica Josephson dengan NIM 0801128232804. Di video kali ini, saya akan menjelaskan penerapan geometri dalam kehidupan sehari-hari untuk tugas proyek mata kuliah geometri kelas L2 2025. Langsung saja, yang akan saya bahas di dalam video kali ini, lebih tepatnya real life applications of coordinate geometry. Ada tiga sub pembahasan, yaitu yang pertama, koordinat geometri atau geometri koordinat digunakan di dalam Global Positioning System atau GPS. Kemudian yang kedua itu ada dua dimensi dan tiga dimensi model. Dan yang ketiga itu untuk contoh kasusnya, analisis jarak Euclidean dalam klasifikasi data menggunakan algoritma K-nearest neighbors atau KNN. Untuk sebelumnya kita perlu mengetahui uh, apa geometri dan sebelumnya apa saja yang kita kenal uh, di lingkungan sekitar kita yang berbentuk atau yang masih dalam pembahasan geometri. Kita tahu bahwa di dunia ini itu terbentuk dari berbagai macam bentuk seperti handphone kita dan jendela itu berbentuk rectangle atau persegi ataupun persegi panjang. Dan juga pada device komputer ataupun laptop kita. Kemudian roda itu berbentuk lingkaran, roda motor, roda mobil, roda sepeda ataupun roda-roda kendaraan lainnya. Kemudian misalnya kita bangun tidur, kita berada di suatu ruang otak yang berbentuk kotak gitu ya. Kemudian ketika kita makan, kita juga menggunakan piring yang berbentuk lingkaran. Dan juga ketika kita berkendara di jalan itu uh, transportasi kita memiliki suatu roda yang berbentuk lingkaran. Lalu kita masuk ke pembahasan koordinat geometri atau geometri koordinat yang sering juga disebut sebagai geometri analitik. Nah, ada seorang filsuf Prancis bernama René Descartes yang sebagai penemu koordinat kartesian pada abad ke-17. Di mana koordinat kartesius ini digunakan juga di dalam geometri koordinat. Geometri koordinat merupakan suatu studi dari geometri yang menggunakan sistem koordinat. Yang pertama, penerapan dari geometri koordinat yaitu pada Global Positioning System atau yang kita kenal sebagai GPS. Nah, pernahkah kita bertanya bagaimana GPS di handphone kita itu bekerja? Nah, GPS itu pada dasarnya adalah sistem navigasi yang berbasis satelit. Ada sekitar 24 satelit yang berada pada jarak sekitar 20.200 km dari bumi dan bergerak dengan kecepatan konstan di orbit masing-masing. Setiap orbit miring sekitar 60 derajat atau lebih satu sama lain. Ini ya. Dan terdapat sekitar 4 satelit di setiap orbit. Nah, setiap satelit memiliki dua jam atom yang disinkronkan oleh stasiun kendali utama dan sangat akurat hingga hitungan nanodetik. Karena kecepatan cahaya diketahui, maka satelit mengirimkan sinyal dari stasiun satelit dan sinyal itu diterima oleh penerima di bumi atau uh, ya posisi kita sendiri. Dan dengan menggunakan rumus hubungan kecepatan jarak waktu, maka jarak dapat dihitung. Nah, untuk cara kerja dari GPS sendiri, bayangkan ada sebuah lingkaran dan satelit itu berada di pusat lingkaran. Jadi, anggap ada satelit yang berjarak sekitar 20.200 km dari permukaan bumi, dan satelit tersebut memancarkan sinyal yang berbentuk lingkaran pada permukaan bumi. Jadi anggapannya satelit berada di pusat lingkaran dan posisi kita itu bisa berada di
suatu titik pada lingkaran tersebut. Seperti ini. Kemudian untuk mengetahui posisi kita di mana, kita dapat mengambil data dari satelit yang lain dan menggambar lingkaran kedua di berikut. Nah, ini satelit kedua. Kemudian jika kita menambah input dari data satelit ketiga, maka kita bisa dapatkan posisi kita sendiri. Seperti itu. Di mana ketiga bola ataupun lingkaran ini berpotongan satu sama lain di suatu titik, yaitu di posisi kita di bumi. Nah, penerapan geometri koordinat yang kedua yaitu pada model 2 dimensi dan 3 dimensi. Aplikasi desain objek, animasi berupa foto ataupun video, dan game yang berhubungan dengan suatu objek itu menggunakan yang dikenal sebagai position tab, di mana position tab ini merupakan tab lokal yang menandai posisi setiap objek. Dan fitur ini ada di hampir semua framework.NET untuk mengetahui di mana posisi klik mouse dengan menggunakan geometri koordinat. Seperti pointer yang saya gunakan ini juga menggunakan geometri koordinat. Geometri koordinat juga digunakan pada alat garis atau kurva yang digunakan di banyak tempat. Misalnya, di game-game seperti ini, mereka menggunakan geometri koordinat dalam pembuatan game maupun pada operasional game itu sendiri. Seperti ini, ada komponen X, komponen Y, bahkan ada komponen Z juga untuk yang 3D model. Nah, selanjutnya akan saya bahas contoh kasus menganalisis jarak Euclidean dalam klasifikasi data menggunakan algoritma K-nearest neighbors atau yang dikenal sebagai KNN dalam machine learning. Nah, latar belakangnya pada machine learning, terutama pada data numerik, setiap data direpresentasikan sebagai sebuah titik dalam ruang koordinat berdimensi banyak. Bisa 2 dimensi, 3 dimensi, bahkan 100 dimensi. Hubungan antar titik atau data point diukur melalui geometri analitik, seperti jarak Euclidean, jarak Manhattan, cosine similarity, norm vector, bahkan persamaan garis pemisah atau yang dikenal sebagai hyperlink. Nah, di dalam machine learning terdapat banyak algoritma yang dapat digunakan untuk mengklasifikasi data. Pada video kali ini saya akan membahas salah satu algoritma, yaitu algoritma KNN. Algoritma KNN adalah salah satu model supervised learning yang bergantung sepenuhnya pada geometri koordinat, terutama pada perhitungan jarak antar titik. Langsung saja untuk cara kerja algoritma KNN. Jadi suatu data, misalnya di sini perumpamaannya ada sebuah ubi. Nah, untuk mengklasifikasikan data ubi ini, kita perlu mengetahui data-data lainnya, data-data sebelumnya. Seperti misalnya ada kiwi, ada pisang, ada apel, ada pir, ada wortel, jagung, dan lain sebagainya. Dan di mana data-data sebelumnya itu sudah diklasifikasikan ke dalam kelas-kelas tertentu. Misalnya, tadi ada kiwi, pisang, anggur, apel, dan pir itu mereka terklasifikasi ke dalam suatu kelas yang bernama buah. Lalu jagung dan kacang-kacangan ini sudah juga terklasifikasi dalam satu kelas yang bernama biji-bijian. Kemudian untuk wortel, kacang polong, dan sayur-sayuran ini juga sudah terklasifikasi dalam suatu kelas yang bernama sayuran. Kemudian data yang mau kita klasifikasi, dihitung jaraknya terhadap data lain. Misalnya terhadap data apel berapa, kemudian untuk data jagung berapa jaraknya, kacang polong berapa, dan seterusnya. Nah, jadi ini merupakan ilustrasi bagaimana algoritma KNN bekerja. Di sini juga ada suatu ilustrasi juga. Jadi
data P ini akan diklasifikasikan apakah dia masuk ke dalam kelas biru ini atau hijau atau yang orange ini menurut jarak terhadap titik-titik terdekatnya. Kemudian, ini berikut merupakan contoh penerapan algoritma KNN di software R. Jadi ada data testing dan data training. Data testing adalah data uji yang mau kita klasifikasikan kelasnya. Dan data latih merupakan data yang kita sudah input sebelumnya. Ada beberapa warna ini menunjukkan kelas-kelasnya. Kemudian untuk contoh kasus sederhananya, misalnya di sini diberikan data tinggi badan dalam sentimeter dan berat badan dalam kilogram untuk mengklasifikasikan seseorang dalam dua kelas. Kelas pertama itu kelas 0, itu menyimbolkan tidak ideal, dan kelas 1 itu menyimbolkan ideal. Nah, kemudian tujuan kita mengklasifikasikan data baru, yaitu 16560, itu masuk ke kelas 0 atau kelas 1. Berikut data yang sudah diketahui sebelumnya. Tinggi 160, berat 55, itu kelas 1. Tinggi 170, berat 65, kelas 1. Tinggi 155, berat 70, kelas 0. Tinggi 180, berat 85, kelas 0. Nah, konsep geometri analitik yang dipakai dalam algoritma KNN itu yang pertama, representasi data sebagai titik koordinat. Setiap titik data yaitu berupa titik dalam bidang dua dimensi, X, Y, yang dimana X ini mewakili tinggi dan Y mewakili berat. Kemudian, perhitungan jarak Euclidean antar titik dengan rumus D sama dengan akar dari X2 min X1 kuadrat plus Y2 min Y1 kuadrat. Kemudian juga pada pemisahan wilayah berdasarkan pola jarak atau decision boundary. Dan secara visual, KNN mengelompokkan wilayah berdasarkan geometri ruang koordinat. Jadi, algoritma KNN ini sangat erat kaitannya dengan geometri analitik atau geometri koordinat yang kita bahas pada video kali ini. Nah, untuk kasus tadi, penyelesaiannya, kita hitung jarak dari titik yang mau kita klasifikasikan ini 16560 ke seluruh titik dalam data. Misalnya pada data pertama ke 16055, jadi menurut rumus jarak Euclidean tadi, X2 min X1, jadi 165 dikurang 160 dikuadratkan, ditambah dengan Y2 min Y1, yaitu 60 dikurang 55 dikuadratkan. Menghasilkan akar 25 plus 25, itu karena hasilnya 5 kuadrat ditambah 5 kuadrat, 25 plus 25 sama dengan akar 50, ini sekitar 7,07. Kemudian yang kedua kita hitung jarak dari titik 16560 ke 17055 menghasilkan jarak 7,07 juga. Kemudian untuk ke 15570 menghasilkan jarak 14,14. Kemudian untuk jarak ke titik 180,85 itu sekitar 29,5. Kemudian hasil PNN jika kita ambil K-nya itu merupakan 3, maka kita akan ambil 3 tetangga terdekat dari data poin tersebut, data yang mau kita klasifikasikan tadi. Maka 3 jarak terdekat adalah nilai D atau nilai Euclidean yang 3 terkecil, yaitu 7,07, 7,07, dan 14,14. Berarti kita ambil ketiga data ini. Nah, seperti yang kita tahu, tadi data pertama itu berada di kelas 1, data kedua di kelas 1, dan data ketiga di kelas 0. Sehingga kita mengetahui ketiga data ini berada di kelas-kelas berikut. Nah, kita lihat bahwa mayoritas kelasnya itu adalah kelas 1. Maka prediksi kita terhadap data 16560 ini termasuk pada kelas 1 atau ideal. Seperti itu untuk contoh seterusnya. Untuk
materi pada paparan saya kali ini, saya bereferensi pada dua sumber. Yang pertama, Real-Life Application of Coordinate Geometry, dan Introduction to Machine Learning for Nearest Neighbors. Mungkin sekian paparan saya pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih untuk perhatiannya.